Triwulan pertama aja mungkin 5,5 atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang dipangkas dari 4,8% menjadi 4,7% menunjukkan Bank Dunia belum sepenuhnya memahami strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal indikator dari Badan Pusat Statistik justru mengarah pada perbaikan ekonomi. Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan global. Nantinya jika harga minyak kembali normal dalam waktu dekat, Bank Dunia berpotensi merevisi proyeksinya. Meski demikian, Purbaya mengakui dampak proyeksi tersebut dapat memicu sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. Pemerintah akan terus memastikan program-program berjalan optimal serta menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, World Bank dan OECD pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di 2026 sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Market Review hari ini. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Baik, kita awali ke Bu Hardini terlebih dahulu begitu ya, dari pelaku usaha ataupun Kadin. Bagaimana kemudian Kadin memandang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru-baru ini diturunkan bahkan oleh World Bank dan OECD? Ya Mas Fajar, jadi kalau dari perspektif Kadin nih, kalau kita lihat revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 dari sisi persepsinya Organization for Economic Cooperation and Development OECD, kita lihat kemarin OECD ini di bulan Desember itu memprediksi 2026 akan 5% dan 2027 akan 5,1%. Tapi dalam OECD Interim Outlook Report, yaitu testing resilience, ini bahwa diperkirakan nanti pertumbuhan kita di 2026 ini menjadi 2027 itu di 5%. Nah, penurunan ini sebenarnya dipicu oleh faktor eksternal ya, kayak lonjakan energi akibat konflik geopolitik global, risk off dari investor global, terus pelemahan pemerintah global, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini terjadi hampir di semua, hanya Indonesia. Tapi dalam kacamata Kadin, ini berarti masalah fundamental ekonomi. Indonesia tetap dalam lingkungan global ini memburuk. Tapi fundamental daripada ekonomi di kuat. Karena Kadin pada umumnya saat ini melihat beberapa itu masih solid. Konsumsi domestik itu tetap menjadi motor utama pertumbuhan. Investasi saat ini masih berjalan lebih selektif. Dan komoditas sawit, nikel ini masih menjadi bantalan eksternal. Catatan bagi agenda ini adalah Kadin juga ini sebagai warning signal terutama pada isu struktural, keterbatasan integrasi dalam rantai pasok global, hambatan non-tarif, dan iklim. Lagi kita punya problem di kualitas SDM ya, jadi literasi dan numerasi ini penting sekali. Ini biasanya diterjemahkan Kadin sebagai momentum untuk reformasi struktural, bukan sekedar menjaga pertumbuhan. Nah, kalau dilihat dari implikasi strategis yang realistis, revisi kecil
hanya 0,1 sampai 0,2%. Ini nggak mengubah status Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita di atas rata-rata global. Jadi sebenarnya Indonesia masih bagus. Nah, untuk mendorong kebijakan counter yang cyclical, ini stimulus tepat sasaran, insentif dan investasi ini dibutuhkan. Dan jadi kalau kita lihat lagi nih di percepatan transformasi ekonomi dari diversifikasi ekspor, digitalisasi dan penguatan UMKM. Di sini proyeksi World Bank dan OECD mencerminkan tekanan global memang bukan pelemahan fundamental buat ekonomi Indonesia. Jadi dunia usaha tetap prospektif, ekonomi nasionalnya positif, namun memang dari global harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi struktural. Jadi ada saat ini daya beli dan memperkuat iklim investasi agar target pertumbuhan di nasional ini tetap tercapai. Gitu Baik. Mas Fajar. Dunia usaha prospektif menjadi momentum untuk reformasi struktural. Kalau kita ke Pak Wijayanto, kalau kita lihat dari apa yang sudah dirilis oleh World Bank dan juga OECD begitu ya di bawah 5% ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi pemerintah memang tetap optimis bisa mencapai 5% bahkan lebih. Sebetulnya titik mana sebenarnya yang mempengaruhi perbedaan proyeksi inilah kalau kita katakan lembaga internasional dan juga pemerintah? Ya, Mas Fajar. Pemerintah kan harus stick dengan apa yang tertulis dalam APBN. Kendati kalau kita lihat sebenarnya APBN itu angka-angkanya mulai didesain, dianalisis itu pada Mei tahun lalu, kemudian diketok September 2025. Artinya belum memasukkan impact dari apa yang terjadi akhir-akhir ini di Timur Tengah. Nah, sementara World Bank mengadjust proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah merespon apa yang terjadi di Timur Tengah. Jadi memang kalau dari sisi waktu kapan proyeksi itu dikeluarkan itu ada time lag. Dan dalam konteks ini World Bank memang lebih up to date. Nah, memang kita juga harus melihat sisi lain dari pemerintah. Pemerintah ini kan supplier optimism. Jadi apapun yang terjadi, pemerintah harus dalam posisi yang paling optimis. Karena ketika pemerintah sendiri pesimis, ya yang lain dunia usaha akan lebih pesimis lagi. Jadi dua aspek itu menurut saya yang harus kita perhatikan ketika kita membandingkan angka World Bank, OECD, dan angka pemerintah. Kalau kita lihat kenapa World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan kita di tahun 2026 ini, hampir di semua lini memang dibahas oleh World Bank. Yang pertama adalah terkait dengan daya beli masyarakat. Kita semua tahu dan World Bank menangkap ini bahwa daya beli masyarakat itu memang sudah mengalami perlambatan sebelum konflik Iran-Amerika terjadi. Nah, konflik Iran-Amerika itu memperburuk situasi. Ini bisa kita lihat dengan mudah dari jumlah pemudik yang turun 5% menurut Kementerian Perhubungan. Kemudian juga kalau kita lihat okupansi hotel-hotel di Indonesia pada saat mudik Lebaran kemarin juga mengalami penurunan cukup signifikan. Ini indikasi yang menurut saya cukup solid. Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti ini, kalau kita berbicara dengan investor, baik itu asing maupun pengusaha di Indonesia, mereka semua dalam posisi wait and see. Jadi kalau saya bicara one on one dengan para pengusaha, tanpa krisis Iran-Amerika pun mereka wait and see karena melihat ketidakpastian regulasi dan seterusnya. Nah, situasi yang terjadi di Timur Tengah itu membuat suasana menjadi lebih tidak pasti sehingga wait and see barangkali akan lebih panjang. Kemudian Mas Fajar, yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor risiko. Apa yang terjadi di Iran itu membuat risiko global meningkat, tidak terlepas juga Indonesia mengalami itu. Ketika risiko meningkat, suku bunga itu akan naik. Dan ketika suku bunga naik, ini mengerem aktivitas bisnis, mengerem aktivitas investasi. Investor selalu punya pilihan, mau diinvestasikan di real sector atau mau diinvestasikan dalam financial investment alternatif gitu yang memberikan return tinggi. Jadi kalau kita melihat dari end to end komponen ekonomi memang layak kalau World Bank itu kemudian menurunkan proyeksinya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah karena memang pemerintah harus selalu dalam posisi yang paling optimis dalam spektrum ini. Oke, baik. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi catatan bagaimana kemudian proyeksi yang dikeluarkan oleh
lembaga internasional, kemudian juga optimisme pemerintah memang terus disuarakan. Pak Wijayanto, Bu Hardini, kita masih punya beberapa hal yang bisa kita diskusikan, tapi waktu kita terbatas, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Dan pemirsa masih bersama kami dalam Market Review, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami siapkan, masih tidak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam persentase, kalau kita lihat pemirsa dari tahun 2021 begitu ya, ini di level 3,69%. Tentu periode pandemi tidak bisa kita lepaskan dari realisasi pertumbuhan tersebut. Kemudian di 2022 5,31%, 2023 di 5,05%, 2024 masih belum bisa begitu jauh, bahkan melemah ke 5,03%, dan di tahun 2025 jika kita lihat di 5,11%. Jadi memang kalau kita lihat tarik ke belakang pertumbuhan di angka 5% ini sepertinya masih belum dapat bergerak lebih jauh ataupun belum bisa keluar dari angka 5%. Kemudian kita lihat kalau dari sisi data lainnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dan juga World Bank, pemirsa kalau kita lihat di tahun 2026, ini yang hijau OECD 4,8%, kemudian yang merah World Bank 4,7%. Sementara jika kita lihat di tahun 2027, 5% dari OECD, kemudian di World Bank 5,2%. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bu Hardini dan juga Pak Wijayanto. Saya ke Bu Hardini kembali. Kalau kita lihat proyeksi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan juga OECD begitu ya, Bu Hardini, apakah kemudian ini sudah melihat situasi saat ini, terutama konflik geopolitik yang masih terus terjadi, dan apakah memang dari sisi dunia usaha sudah ada dampak yang dirasakan, misalnya penundaan ekspansi di sana, Bu Hardini? Oke, jadi Mas Fajar, optimisme kalau aku lihat sih bahwa Indonesia ini masih jauh dari krisis. Ini memang penting, tapi sebenarnya dunia usaha itu termasuk yang tercermin dalam pandangan Kadin saat ini ngeliatnya sih masih optimis. Ini nggak cukup kita memang berdiri sendiri. Jadi di dunia usaha ini bergantung pada optimisme bagaimana menerjemahkan kepastian dan kebijakan yang konkret. Tadi tuh saya setuju memang kalau yang disampaikan dengan Pak Wijaya bahwa investor asing maupun dalam negeri ini masih dalam posisi wait and see. Nah, di mana optimisme yang sama dengan psikologis pasar, ini pernyataan pemerintah bahwa ekonomi ini memang tetap aman, statement dari pemerintah. Ini berfungsi sebagai masih dijaganya kepercayaan pelaku usaha, penahanan kepanikan di pasar keuangan, sinyal bahwa pemerintah saat ini punya kontrol terhadap situasi. Tapi bagi pelaku usaha, optimisme dari pemerintah ini penting untuk mencegah overreaction, terutama dalam keputusan investasi dan ekspansi. Nah, di dunia usaha ini tetap berbasis kalkulasi, jadi bukan hanya narasi ya, di mana pelaku usaha tidak mengambil keputusan hanya karena optimisme. Mereka pasti melihat indikator-indikator yang nyata. Bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, suku bunga dan akses pembiayaan, bagaimana kepastian regulasi. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah policy follow through. Di sana kunci ketergantungan dunia usaha optimis tapi harus efektif. Ini kalau misalnya diikuti kebijakan fiskal yang adaptif, stimulus sektor terdampak, serta insentif pajak dan investasi, stabilitas moneter, pengendalian inflasi, dan stabilitas kurs, kepastian regulasi dalam perizinan yang tidak berubah-ubah, konsisten kebijakan dari hilirisasi dan industri. Jadi dalam hal ini Kadin optimis, ini harus dibuktikan dengan kebijakan yang memudahkan dunia usaha untuk bergerak. Jadi dunia usaha akan bersikap trust but verify, di mana sikap umum daripada pelaku usaha saat ini percaya pada arah kebijakan pemerintah, tapi memang tetap menahan ekspansi besar sampai ada kepastian yang lebih kuat. Kalau kita lihat lagi resiko jika optimisme ini tidak diikuti realisasi, ini harus nantinya kepercayaan pelaku usaha bisa menjadi menurun, di mana investor akan menunda keputusannya jadi lebih lama lagi dengan wait and see, terus pertumbuhan ekonomi bisa melambat jadi lebih dalam. Nah, jadi kalau ini sinkron, kita bisa cerdas menghadapi ini ya bersama-sama pemerintah. Optimisme ini berubah menjadi momentum investasi, di mana dunia usaha berani ekspansi kembali dengan target pertumbuhan yang realistis ini bisa tercapai.
Gitu Mas Fajar. Baik, cukup banyak begitu ya apa yang kemudian diharapkan terutama dari sisi insentif dan juga kebijakan dari pemerintah, sementara dunia usaha terus memacu roda pertumbuhannya. Pak Wijayanto, kalau kita lihat revisi yang dilakukan oleh OECD dan World Bank lah kita katakan ini, apakah kemudian ada terbaca sinyal stagnasi konsumsi rumah tangga juga ke depannya, mengingat konsumsi rumah tangga yang masih menjadi tulang punggung PDB Indonesia? Iya, kalau kita lihat tanda-tandanya memang pelemahan daya beli itu belum mengalami recovery. Nah, apa yang terjadi di dunia saat ini, harga energi meningkat, ketidakpastian meningkat, ini sudah sangat jelas akan berdampak bagi semakin sulitnya recovery daya beli itu. Yang jelas harga energi yang meningkat itu membuat fiskal kita semakin terbebani, sehingga program-program pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat itu semakin terbatas. Kemudian yang kedua, harga energi yang meningkat itu mau tidak mau pemerintah akhirnya akan pass through kepada konsumen. Jadi kapasitas fiskal yang terbatas itu membuat pemerintah tidak bisa menahan harga BBM seperti saat ini. Harga BBM di Indonesia sudah salah satu yang terendah di dunia saat ini. Ada masa sehingga ini harus dilepas ke harga pasar. Kalau itu terjadi, yang otomatis akan terdampak adalah inflasi. Inflasi akan menggerus daya beli dan tentunya konsumen rumah tangga pertumbuhannya bisa terhambat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dini, konsumen rumah tangga itu padahal pilar utama pertumbuhan ekonomi kita selama ini mewakili sekitar 55% PDB. Jadi itu dampak yang segera kita rasakan. Belum lagi tadi kita sudah singgung di depan, suku bunga akan meningkat, masyarakat itu mengkonsumsi produk, kalau big ticket item mereka melalui proses kredit, apakah itu rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, konsumsi produk-produk yang memerlukan financing seperti itu otomatis akan sedikit turun karena biaya bunga yang meningkat. Oke, jadi memang cukup banyak yang harus juga dilihat. Bagaimana kemudian nanti saya juga ingin tanyakan dunia usaha melihat salah satu contohnya kenaikan harga energi lah yang memang masih menjadi sorotan. Bagaimana kemudian mengantisipasinya terkait biaya produksi, kemudian juga biaya logistik, dan bagaimana aksesi Indonesia ke OECD ini bisa membantu meningkatkan citra Indonesia secara ekonomi. Nanti kita lanjutkan usai jeda. Pak Wijayanto, Bu Hardini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Bu Hardini, tadi Pak Wija sudah sempat menyinggung begitu ya kenaikan harga energi yang memang masih terjadi saat ini. Dunia usaha mengantisipasinya atau strateginya gimana nih Bu Hardini untuk kemudian biaya produksi meningkat, biaya logistik yang juga kita lihat juga bisa meningkat. Bagaimana kemudian bisa berupaya dalam hal ini? Ya, jadi kalau kenaikan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik ini memang menjadi salah satu pressure point utama bagi dunia usaha. Ini dampaknya langsung terasa pada biaya logistik, energi, dan distribusi, yang pada akhirnya ini akan menekan margin industri terutama manufacture. Namun saat ini di dunia usaha ini tidak pasif. Yang terjadi adalah kombinasi strategi adaptasi jangka pendek dan penyesuaian struktural. Jadi kalau kita lihat dari efisiensi operasional sebagai garis pertahanan utama, langkah paling cepat yang dilakukan pelaku usaha adalah bagaimana optimalisasi route distribusi, ini mengurangi jarak dan frekuensi, konsolidasi pengiriman yang full load, yang bukan parsial, dan pengurangan biaya non esensial dalam rantai pasok. Jadi prinsipnya setiap kenaikan biaya energi harus diimbangi dengan efisiensi internal. Dan percepatan dalam transisi energi ini kita harus melakukannya cepat dan bertahap. Banyak perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada BBM, jadi beralih ke gas sebagai bahan bakarnya.
pemanfaatan energi terbarukan yang mana ini solar panel untuk pabrik, dan mana Pak Presiden kita selalu menyampaikan bahwa kita akan transisi energi, akan membangun PLTS 100.000 megawatt. Ini sangat luar biasa disambut baik oleh dunia usaha, dan juga penggunaan mesin yang lebih hemat energi. Dan kalau kita lihat dalam penyesuaian model logistik dan rantai pasok, dunia usaha juga mengubah pendekatan supply chain. Jadi kalau kita lihat nearshoring atau sourcingnya, ini lebih dekat sehingga mengurangi ketergantungan impor menjadi jauh. Dan diversifikasi pemasok, dan ini tidak lagi bergantung pada satu negara. Jadi penting juga adanya manajemen stok yang lebih adaptif dan menjadi buffer stok untuk mengantisipasi lonjakan biaya. Nah, kalau kita lihat dalam strategi harga, ini harus lebih selektif dan hati-hati. Tidak semua kenaikan biaya langsung dibebankan kepada konsumen. Yang dilakukan itu penyesuaian harga terhadap bertahap dan selektif. Kita juga fokus pada produk dan margin yang lebih kuat. Nah, kalau dalam sisi reprioritisasi investasi, kondisi ini membuat pelaku usaha jadi menunda ekspansi, mengalihkan investasinya itu lebih ke sektor yang lebih efisien, dan fokus pada proyek dengan return of investment yang lebih cepat. Nah, harapannya yang kuat pada kebijakan pemerintah di sini, peran pemerintah sangat krusial. Dunia usaha berharap stabilitas harga BBM dan energi domestik, insentif logistik untuk pelabuhan, tol laut sebagai distribusi, dukungan konversi energi industri, dan perbaikan infrastruktur untuk menekan biaya distribusi. Itu Mas Fajar. Baik, kombinasi-kombinasi yang kemudian diharapkan oleh dunia usaha begitu ya, memang diharapkan bisa terus mendorong dunia usaha bisa bergerak lebih jauh. Kalau dari Pak Wija, bagaimana nih melihat sektor manufaktur lah atau industri yang memang diharapkan bisa berkontribusi lebih besar? Apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh dunia usaha sendiri dan juga pemerintah sendiri untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dari sektor manufaktur? Ya, kalau dunia usaha pasti sudah bersiap ya, selalu mencoba mencari terobosan. Nah, saya ingin memberikan pandangan terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya sepakat dengan Mbak Dini ya, sektor manufaktur ini sangat penting karena ini menciptakan lapangan kerja berkualitas pada saat Indonesia betul-betul sangat membutuhkan itu untuk menopang daya beli masyarakat. Nah, memang selama ini industri manufaktur itu tidak berkembang di Indonesia karena kepastian hukum yang rendah, karena iklim investasi yang belum bagus. Sehingga begini, pada saat kepastian hukum itu rendah, maka investor cenderung fokus kepada sektor-sektor dengan supply chain yang sederhana dan pendek. Jadi dalam konteks ini ya produk-produk primer, mereka nambang batu bara, kemudian dijual, nanam CPO, kemudian diekspor gitu ya. Ini supply chain-nya pendek. Nikel diproses, kemudian setengah jadi atau masih raw material diekspor. Supply chain yang pendek itu merupakan strategi untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum. Karena kalau dia masuk ke supply chain yang panjang dan kompleks, maka ketidakpastian hukum itu barangkali akan membunuh sektor itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara serius memperbaiki iklim investasi, kepastian hukum, sehingga para pengusaha itu tidak khawatir kalau mereka masuk ke sektor-sektor dengan supply chain yang panjang. Dan Mas Fajar, sektor dengan supply chain yang panjang itu perlu sekali bagi Indonesia. Karena sektor-sektor itu yang menciptakan nilai tambah, yang menciptakan lapangan kerja dengan tingkat kesejahteraan yang memadai, yang membayar pajak pada pemerintah. Jadi menurut saya itu perlu dijadikan fokus. Kalau di Indonesia misalnya, seseorang ingin invest mobil listrik begitu, ini risikonya akan sangat tinggi. Kenapa? Supply chain-nya panjang. Kemudian produk-produk supplier yang dibutuhkan itu beraneka ragam. Harus berhadapan dengan begitu macam banyak regulasi. Ada premanisme di sana di sini, ada ketidakpastian di sana di sini. Sehingga mereka menghindari itu. Ya hanya memproduksi nikel maksimal baterai. Jadi di sini langkah strategis dan serius dari pemerintah sangat ditunggu. Dan pada saat economic slowdown seperti ini justru momentum. Sehingga nanti ketika economic picking up, sektor manufacture kita sudah lebih siap untuk mengambil manfaat dan mengambil peluang.
sektor manufaktur bisa lebih siap dan juga bisa lebih mantap begitu ya untuk kemudian mengambil peluang yang ada. Waktu kita terbatas tapi saya masih bisa lah satu pertanyaan lagi kita bahas. Bu Hardini, mungkin ini juga sekaligus pertanyaan terakhir begitu ya. Kadin ini diketahui sedang aktif mendorong aksesi Indonesia ke OECD. Bagaimana kemudian proses aksesi ini dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di mata investor dan sekaligus untuk pemerintah lah, pesan Kadin untuk memanfaatkan APBN 2026 agar tetap fleksibel tapi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini seperti apa, Bu Hardini? Dari aksesi Indonesia ke Organization for Economic and Development OECD yang didorong Kadin ini pada dasarnya bukan sekedar agenda, tapi instrumen strategis untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi, terutama hambatan pertumbuhan. Kita lihat seal of approval bagi kualitas proses aksesi OECD dikenal sangat ketat karena mencakup kebijakan, tata kelola governance, standar regulasi, dan investasi. Jadi anti korupsi dan integritas pasar juga merupakan penting karena bagi global tentunya aksesi OECD adalah semacam stempel kepercayaan bahwa kebijakan Indonesia memenuhi standar negara penting terutama saat pertumbuhan kita melambat karena investor tidak hanya melihat growth tapi juga credibility, memenuhi predictability. Nah, untuk mengurangi persepsi risiko premium dalam situasi global yang tidak pasti, investor menghindari negara dengan kebijakan yang konsisten. Jadi dengan OECD, risiko kebijakan dianggap lebih rendah, kepastian hukum dan regulasi cost of capital bisa lebih kompetitif. Nah, kalau tadi lihat mengenai saat ini bagaimana pesan kepada pemerintah itu terkait pemanfaatan APBN di tahun 2000 adalah fleksibilitas fiskal ini harus diarahkan untuk memperkuat sektor dan menjaga momentum pertumbuhan, bukan sekedar menjaga stabilitas APBN juga harus adaptif, bukan kaku di mana situasi yang global ini yang dinamis. Kadin mendorong agar APBN ini memiliki ruang manuver untuk memproses gejolak yang harus realokasi belanja ke sektor paling terdampak. Dan pesan utamanya APBN ini harus menjadi shock absorber, growth driver, dan prioritas belanja yang langsung menggerakkan di mana Kadin akan menekan kualitas belanja bukan hanya belanja produktif untuk infrastruktur, logistik, konektivitas, dan belanja dengan multiplier efek yang tinggi, yang padat karya, dukung UMKM, serta program yang mendorong konsumsi. Nah, yang penting lagi adalah perkuat daya beli dan permintaan domestik. Di tengah pelemahan ini, tentunya Kadin akan mendorong perlindungan daya beli untuk kelas menengah sosial yang tepat sasaran dan stimulus konsumsi di berbagai sektor. Juga bagaimana jaga kredibilitas fiskal, fleksibel, dan juga sinkronisasi. Jadi ini penting sekali Mas, karena kita harus menciptakan kerja. Oke, setuju sekali begitu apa yang kemudian memang didorong untuk kemudian dilakukan. Terakhir mungkin sekali lagi menutup diskusi kita Pak Wijayanto, singkat saja, kebijakan ekstra atau langkah apa yang memang harus diambil pemerintah terutama untuk membuktikan bahwa proyeksi World Bank dan OECD ini ya kurang tepat seperti yang dikatakan Pak Purbaya? Ya, pada saat sekarang ini semestinya pemerintah tidak terlalu fokus kepada tingkat pertumbuhan ekonomi, lebih fokus kepada kualitas pertumbuhan ekonomi. Dan beberapa hal yang saya usulkan adalah pemerintah boleh optimis, tapi jangan terkesan denial bahwa kita sedang menghadapi tantangan. Saya mengusulkan pemerintah berbicara mengenai skenario optimis, moderat, pesimis. Jadi optimismenya itu tetap dijaga dengan skenario optimis. Tetapi mengantisipasi kalau ada permasalahan yang lebih besar, ada dua skenario yang lain. Dan ini penting untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak
terkesan menjadi objek yang diberi janji, tapi menyiapkan mereka untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, kemudian yang kedua terkait fiskal. Disiplin fiskal harus ditegakkan, defisit harus diminimalisir, kalaupun tembus di atas 3% dan kemungkinan besar akan tembus, pemerintah harus menunjukkan hal-hal struktural konkret sudah dilakukan, sudah dijalankan untuk menekan defisit, memangkas proyek-proyek mahal dan lain sebagainya. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka kredibilitas fiskal kita terjaga. Pada saat kita harus menjual surat hutang ke luar negeri ataupun ke investor domestik untuk menutup defisit, kredibilitas itu membantu agar investor mau menyerap surat hutang kita. Karena kita menghadapi situasi di mana pasar surat hutang dunia makin sulit ke depan. Baik, itu yang menjadi catatan begitu ya, kita harapkan memang semua pemangku kepentingan begitu ya bahu-membahu untuk kemudian tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus meningkat, stabilitasnya juga tetap terjaga baik dari sisi fiskal ataupun ekspansi dunia usaha. Terima kasih banyak Ibu Hardini, Pak Wijayanto sudah berbagi dalam Market Review hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Kita lanjutkan di sesi lainnya.